Sesuai prediksi, kalau laga Indonesia versus Vietnam bakal bosenin alias boring karena dengan melihat skuad yang ada saat ini, jelas Sinteyong lebih memilih bermain aman. Dan benar saja, mereka mengandalkan counter attack dan sepenuhnya bertahan selama 90 menit di lapangan. Sebelum pada akhirnya serangan 7 hari 7 malam membuahkan 1 gol, dan itu sudah cukup bagi Vietnam untuk mengkudeta puncak klasemen grup B untuk sementara. Tapi tunggu, meski berhasil menang atas Indonesia, namun lawan yang mereka hadapi adalah tim U22, bukan senior yang bermain di babak round 3. Bahkan dengan hanya menang 1-0 saja, pelatih dan beberapa pemain Vietnam mengakui kalau timnas Indonesia ini masih punya peluang untuk menjadi finalis bahkan kejutan di babak Piala AFF tahun ini. Lantas seperti apa? Mari kita ulas selengkapnya. Setelah ditahan imbang Laos dengan skor 3-3, timnas Indonesia menjalani match ketiga melawan timnas Vietnam. Di match ini sendiri, Vietnam mendapatkan keuntungan lebih. Selain bermain di kandang sendiri, dia sebelumnya tak memiliki jadwal pertandingan, sehingga secara stamina jauh lebih fresh dibandingkan timnas Indonesia. Dan untuk itu, banyak yang lebih menjagokan Vietnam untuk memenangkan pertandingan malam ini. Selain itu, Vietnam juga menggunakan skuad terbaiknya dibandingkan timnas Indonesia yang memakai skuad U22. Yang secara permainan masih sangat mentah dan bahkan 2 match sebelumnya beberapa kali para pemain masih banyak melakukan kesalahan mendasar seperti passing. Maka dari itu banyak yang memprediksi kalau Sinteyong akan lebih bermain aman ketika bertandang ke markas Vietnam. Dan sesuai akan prediksi yang ada, sejak menit awal pertandingan, Sinteyong bermain parkir bus. Mereka lebih mengandalkan serangan balik atau counter attack. Hasilnya, di babak pertama lini pertahanan Indonesia bermain cukup rapi. Meski para pemain Vietnam terus melakukan gempuran demi gempuran, namun peluang demi peluang yang ada selalu berhasil digagalkan. Dan babak pertama berakhir dengan skor 0-0. Sementara itu di babak kedua, tak banyak perubahan dilakukan oleh Coach Shin. Dia kayaknya memang mau menargetkan amankan 1 poin di match ini. Pertahanan timnas Indonesia yang selalu solid hingga pertengahan babak kedua pada akhirnya rapuh juga. Setelah pemain andalan Vietnam, Nguyen Xuan Hai berhasil mencetak satu-satunya gol pada pertandingan malam tadi, sekaligus memecah hasil minor timnas Vietnam dalam 3 match terakhir saat menjamu timnas Indonesia. Pelatih Vietnam akui sulit tembus pertahanan pemain muda Indonesia. Meski berhasil mengalahkan timnas Indonesia malam tadi, namun pelatih Vietnam, Kim Kang-sik, merasa belum puas. Apalagi tim yang mereka kalahkan adalah tim muda Indonesia, bukan tim senior yang bermain di babak round 3. Bahkan pelatih asal Korea Selatan itu tak sungkan untuk memberikan pujian kepada pertahanan para pemain muda timnas Indonesia yang sempat membuat dirinya dan para pemain Vietnam cukup frustasi. Mereka tampil sangat solid dan cukup sulit untuk ditembus. Banyak orang yang mengira tim Vietnam akan menang besar. Saya tidak menyangkal pemikiran atau pendapat tersebut, tapi jujur saya tidak peduli apakah skornya 1, 2, atau 3 gol. Saya tahu betapa sulitnya mencetak gol. Meskipun Indonesia sangat lelah setelah menempuh perjalanan jauh, tim peserta semuanya sangat kuat. Indonesia punya banyak pemain muda yang ingin membuktikan diri, ungkap Kim Sang-sik dikutip dari Soha VN. Dan apa yang dikatakan oleh pelatih Vietnam itu memang benar adanya. Meski Indonesia kalah dalam match malam tadi, namun sekalinya Indonesia menyerang buat mereka cukup deg-degan.
Bahkan beberapa kali peluang berhasil Indonesia ciptakan lewat counter attack yang sangat cepat. Pemain Vietnam mengaku terkejut dengan perkembangan Indonesia. Pemain timnas Vietnam, Nguyen Hoang Duc, akhir-akhir ini mengamati performa timnas Indonesia dalam ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia menjadi satu-satunya perwakilan dari Asia Tenggara dalam kompetisi tersebut. Bahkan di PFF 2024, Nguyen Hoang Duc merasa akrab dengan skuad timnas Indonesia. Saya sempat menyaksikan beberapa pertandingan Indonesia di babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebagian besar pemain utama mereka adalah pemain naturalisasi. Dengan skuad timnas Indonesia di PFF 2024, saya merasa cukup familiar karena sebagian besar sudah tampil di turnamen-turnamen sebelumnya. Kami juga pernah bertemu, termasuk di Stadion Vietri saat SEA Games 2021. Ujar Nguyen Hoang Duc dikutip dari media Vietnam, Toi Tre. Sementara itu, pada match malam tadi, mereka juga cukup dibuat terkejut dengan kualitas permainan Indonesia, terutama lini belakang mereka yang benar-benar tampil sangat solid dan membuat mereka hampir frustasi selama 90 menit di lapangan. Indonesia hanya kurang gelandang yang bisa mengatur ritme permainan saja. Kalau saja Marcelino Ferdinand bisa main malam tadi, mungkin permainan akan jauh berbeda, dan secara hasil mungkin juga akan berbeda. You and I will rule the night. Pundit Vietnam juga puji kualitas pemain muda Indonesia. Meski kalah atas Vietnam malam tadi, namun banyak yang memuji permainan timnas Indonesia yang memakai skuad U22 di PFF tahun ini. Salah satunya dari pundit Vietnam, Quang Hieu. Hieu mengakui kalau timnas Indonesia sejatinya sudah menampilkan performa yang luar biasa di PFF tahun ini. Meski pakai skuad dengan rata-rata pemain berusia U20, namun mereka berhasil mengimbangi pemain-pemain senior tim-tim ASEAN, termasuk Vietnam. Ketika kita tahu Indonesia cuma membawa tim muda U22 ke Piala AFF, banyak orang senang. Tetapi setelah pertandingan melawan Myanmar, mereka tidak buruk, mereka masih menang 1-0. Kita harus mengakui kualitas pemain muda Indonesia bagus dan patut diwaspadai. Indonesia punya individu-individu spesial yang dibesarkan di turnamen usia muda. Meskipun mereka masih muda, mereka matang. Ungkap Quang Hieu dilansir dari Soha. Dan terlepas dari apapun, timnas Indonesia di PFF ini masih banyak akan kekurangan, terutama lini tengah dan lini serang mereka. Bahkan sejauh ini, dalam 3 match yang dimainkan, pemain depan Indonesia belum ada yang mencetak gol. Dan semoga saja kekalahan atas Vietnam malam tadi membuat mereka belajar banyak hal. Dan saat melawan Filipina di pertandingan terakhir, semoga bisa menang besar, agar tetap bisa melaju ke babak semifinal meski menjadi runner-up. Tetap semangat dan terus berprogres, oke? Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.